Saat tetesan urin kelelawar terus-menerus mengenai sebuah patung batu, perlahan permukaannya mulai retak. Di dalamnya terdapat Taiju, sahabat Senku, yang telah membatu selama 3.700 tahun. Setelah tubuhnya sepenuhnya terbebas, ia menatap pecahan batu yang selama ribuan tahun mengurungnya. Seketika, ingatannya kembali pada momen terakhir sebelum pembatuan, yaitu saat ia hendak menyatakan cinta kepada gadis yang disukainya. Namun tiba-tiba cahaya hijau misterius menyelimuti bumi dan mengubah seluruh manusia menjadi batu. Saat keluar dari gua, Taiju mendapati kota-kota megah telah lenyap dan berubah menjadi hutan lebat. Melihat manusia yang masih membatu di berbagai tempat membuatnya ketakutan. Meski begitu, ia bertekad menemukan Yuzuriha, gadis yang selama ini dicintainya. Berdasarkan ingatannya tentang medan di sekitar, Taiju akhirnya menemukan sosok Yuzuriha. Setelah ribuan tahun memendam perasaan, ia tak lagi mampu menahannya dan langsung mengungkapkan cintanya. Namun perhatiannya kemudian teralihkan oleh sebuah pesan yang terukir di pohon. Mengikuti petunjuk tersebut, Taiju tiba di sebuah tempat dan bertemu kembali dengan sahabatnya, Senku. Dengan penuh kegembiraan, ia hendak menerjang untuk memeluknya. Tetapi Senku segera menghentikannya dan berkata, "Mau ngapain, Mas? Mas! Mas, gue lanang loh, Mas! Mas, bajingan, Mas!" Dari Senku, Taiju mengetahui bahwa mereka telah membatu selama 3.700 tahun. Saat tiba di rumah pohon milik Senku, Taiju kembali dibuat takjub. Sulit baginya mempercayai bahwa semua itu dibangun Senku seorang diri. Sejak saat itu, Senku menangani pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan, sementara Taiju bertanggung jawab pada pekerjaan fisik. Dengan bekerja sama, semuanya menjadi jauh lebih efisien. Mereka berburu babi hutan, mengumpulkan buah liar, dan bertahan hidup di dunia yang telah berubah total. Suatu hari mereka menemukan Tsukasa Shishio, siswa SMA terkuat di dunia, yang juga menjadi korban pembatuan. Setelah itu, Senku mengajak Taiju ke gua tempat ia terbangun dan menjelaskan rahasia cairan yang mampu memecahkan lapisan batu. Namun karena konsentrasinya rendah, cairan tersebut membutuhkan waktu sangat lama untuk bekerja. Senku lalu menjelaskan bahwa cairan itu mengandung asam nitrat. Jika dicampur dengan alkohol, mereka dapat membuat pelarut yang jauh lebih kuat untuk membebaskan manusia dari pembatuan. Meski tidak memahami penjelasan ilmiahnya, Taiju tahu cara membuat alkohol. Mereka pun mengumpulkan anggur liar. Buah-buah itu dihancurkan, sarinya disaring menggunakan anyaman bambu, lalu difermentasi dan disuling dengan peralatan sederhana. Karena perlengkapan mereka tidak tahan suhu tinggi, proses penyulingan hanya dapat dilakukan selama musim dingin. Setelah bekerja keras sepanjang musim dingin, mereka akhirnya berhasil menciptakan cairan pembebas pembatuan yang sempurna. Untuk mengujinya, cairan tersebut dituangkan pada seekor burung walet yang membatu. Seketika lapisan batu pecah dan burung itu hidup kembali sebelum terbang bebas ke langit. Keberhasilan itu menjadi langkah pertama dalam upaya menghidupkan kembali umat manusia. Kini, dengan kecerdasan Senku dan tenaga Taiju yang saling melengkapi, mengembalikan peradaban manusia bukan lagi sekadar impian yang mustahil.